Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Jadi video ini beda ya dari video-video sebelumnya. Jadi ini saya mau ngajakin teman-teman buat ikut saya kerja. Dan ini saya udah masak. Ini sekitar jam setengah 6 pagi dan saya udah masak dan sekarang saya lagi ngopi dan mau sarapan. Nah ini saya ditemanin sama anak saya dan ada ayah saya, suami serta anak-anak deh ya. Oke. Nah ini sarapan kue donat. Dan setelah sarapan dan makan nasi, saya lanjut bersiap untuk berangkat. Nah kali ini saya berangkatnya bareng teman. Kita pakai motor dan saya mintanya dibonceng ya supaya bisa videoin deh. Oke, ini saya mau pamitan dulu sama anak-anak saya yang kecil. Kalau yang kakak-kakaknya sih nggak perlu lah ya, cukup di dada-dada aja. Dan ini Dek Rehan sama Bang Jaki lagi mainin kucing yang lagi tiduran di halaman, lagi tiduran di halaman depan ya. Dan ini nanti kita janjiannya di kantor. Di kantor dengan rumah itu kan nggak terlalu jauh, jadi saya ke kantornya diantar aja sama Pak suami. Dan alhamdulillah ini kita udah jalan ya teman-teman. Jadi ini kita jalan menuju desa Temawang Muntai dan Tawang Sari di Kecamatan Sepalu. Dan oke, ini jalanan masih aspal hitam ya. Next kita akan menuju ke aspal kuning. Tapi sebelum kita sampai ke sana, saya mau sapa dulu teman-teman semua. Hai Mom, hai Bunda, hai semua. Apa kabarnya? Saya doakan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dimurahkan rezekinya, serta selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, ini ada accident juga ya. Ternyata tadi kan kita mau isi bensin itu di SPBU, ternyata SPBU-nya belum buka karena kita berangkatnya kan jam 6.30 ya, mungkin SPBU itu bukanya jam 7, jadi kita udah kehabisan minyak di jalan. Alhasil pinjem deh motor sama warga setempat, warga sekitar buat beli minyak eceran. Dan alhamdulillah ini kita udah lanjut lagi perjalanannya. Jadi perjalanan kita kali ini berdua aja. Sebenarnya kita berempat, tapi ada 2 orang teman yang nggak bisa ikut berangkat karena sesuatu dan lain hal. Oke deh, sekarang kita udah belok ke arah kecamatannya ya. Jadi ini udah masuk ke jalan yang semen ya, tapi udah pada lepas-lepas kayak gitu, jadi masih banyak lubang-lubang, jadi mohon maaf kalau misalnya agak goyang-goyang. Nah kali ini kita ada beberapa agenda ya, jadi kita berangkatnya menuju ke 2 desa karena kita maunya itu kita udah sampai rumah lagi sebelum gelap ya, karena kan ini kan lumayan jauh. Sebenarnya mungkin kalau jalannya bagus itu nggak jauh ya, mungkin 1,5 jam itu udah nyampe, tapi karena kondisi jalan yang lumayan ekstrim, jadi kita harus berangkatnya pagi awal supaya bisa pulang awal juga. Nah kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau pas saya mau berangkat ke lapangan itu memang udah prepare dari hari-hari sebelumnya, jadi semuanya harus udah disiapin, makanan dan semuanya yang buat anak-anak di rumah itu ada ya. Jadi saya udah masak dulu, nyiapin sarapan dan lain sebagainya. Dan tentu saja memastikan bahwa di desa nggak hujan ya, jadi jalannya nggak jadi lumpur semua karena ini katanya udah 2 hari nggak hujan, jadi kita bisa jalan ya, bisa turun. Karena kalau hujan ini udah nggak bisa dilewatin ya, ini udah kayak bubur aja gitu, jadi pasti ban motor itu bakal lari ke sana dan kemari ya teman-teman. Jadi ini tadi kan teman saya, kakak senior saya ini kan memang udah sering ya, karena memang ini adalah wilayah binaan beliau. Nah kalau saya kan memang dari kantor ditugaskan untuk pengecekan. Nah ini ada 2 jembatan yang ekstrim banget ya, itu tadi teman-teman bisa lihat itu lubangnya gede banget. Dan setelah dari jembatan tersebut dia
langsung dihadapkan dengan kondisi jalan yang lumayan lumayan ekstrim. Jadi memang kayak gini lah ya, jadi saya pun bingung, tadinya mau videoin jalan yang ekstrim banget. Nah ini jembatan kedua, ini gede banget lubangnya. Tadi saya sudah hampir turun aja, cuman kakak senior saya bilang nggak usah turun, biar aja nggak apa-apa, dia bisa gitu kan, karena serem banget sih ya. Dan ini ya teman-teman, jadi ini adalah jalan yang kata orang-orang itu jalan cendol. Jadi kalau dulu itu nggak bisa lewat banget. Dan ini sampai di sampingnya kayak gini dibikin kayak kayu-kayu jembatan gitu buat motor yang lewat. Kalau yang di tengah itu kalau pas hujan itu memang nggak bisa banget buat lewat, dan itu udah ditaburin sama batu-batu ya, jadi supaya ban motor ataupun yang lewat itu nggak terlalu licin ya. Nah kayak gini sih ya teman-teman, jadi memang kondisi jalan, semoga ya ada nanti yang nonton video ini yang bisa punya kebijakan atau yang bisa memperbaiki jalanan lah ya, karena kondisinya memang ekstrim banget. Jadi ini kita udah ngelewatin jalan yang jalan pintas, kita lewat jalan pintas karena jalan utama itu nggak bisa dilewatin, kondisinya benar-benar rusak. Jadi kita lewat jalan pintas yang katanya ini jauh lebih baik ya, jauh lebih baik daripada jalan utamanya, jalan desanya. Jadi ini kita lewat jalan pintas, tapi setelah kita lewatin ternyata ya lebih ekstrim juga menurut saya, ekstrim juga. Nah tapi cuman lumayan ya, masih bisa lewat katanya. Nah ini hanya untuk kendaraan roda 2, untuk kendaraan roda 4 itu nggak bisa lewat sini karena memang dijaga sama warga ya, karena ini udah nggak dilewatin kendaraan roda 4 aja jalannya masih kayak gini ya. Jadi ini kayak lumpur semua gitu loh. Jadi saya sampai turun, saya bilang kalau misalnya kita jatuh berdua kan nggak lucu ya. Jadi sampai ini belum sampai ke petaninya kita udah kotor duluan. Jadi ya udah saya turun, jadi kakak senior saya yang bawa motor sendiri. Dan mohon maaf teman-teman, ini kan saya dubbing ditemanin sama anak-anak, dan memang kondisi Dek Rehan belum sehat-sehat banget, jadi masih batuk-batuk gitu. Jadi saya juga berangkat ke lapangan ini sebenarnya mau nggak mau sih ya, tapi karena udah nggak ada waktu juga, kita harus ngejar laporan juga. Dan kebetulan pas ada Pak Suami, jadi ini saya langsung gercep buat berangkat ke lapangan agar semua kerjaan itu selesai. Makanya kita berangkatnya pagi-pagi bisa cepet pulang ya, bisa pulang lebih cepat. Dan habis saya sampai rumah itu Pak Suami langsung berangkat lagi ya. Nah di wilayah teman-teman ada nggak sih yang kondisi jalannya yang benar-benar kayak begini? Nah ini saya itu ada di Kalimantan Barat ya teman-teman. Jadi inilah kondisinya kalau kita masuk ke kecamatan-kecamatan ya, apalagi masuk ke desa-desa sampai yang jauh. Dan sebenarnya ini adalah kondisi yang bagus ya, kondisi yang bagus, makanya kita berani turun ya buat ke desa. Kalau kondisi parahnya misalnya lagi habis hujan atau apa, itu memang benar-benar nggak bisa lewat. Jadi kita cari aman, tunggu udah beberapa hari infonya itu nggak hujan, baru kita berani turun ya. Jadi kita udah tanya dulu. Dan ini ternyata kita dihadang oleh banjir ya, ada banjir kecil. Itu lumayan juga sih pas lewat situ, itu saya turun karena takut banget sih ya. Dan ini jalan di sini memang semuanya kayak gini, jadi saya juga bingung mau ngomong apa karena memang kondisinya kayak gini ya teman-teman. Semoga nanti ada perbaikan ya Allah, semoga ya, karena kasihan juga ini warga. Jadi bayangin deh ya, bagaimana mereka mau menjual hasil panennya ke kota atau dengan harga yang lebih baik ya kalau kondisi jalan seperti ini. Kalau kondisi jalan itu mulus, yang pertama itu kan kalau kita mau lakukan pembangunan itu sebenarnya memang sarana transportasi ya, jalan itu benar-benar harus baik supaya roda perekonomian juga pasti akan meningkat. Jadi mereka mau jual hasil panennya juga lebih gampang. Kalau kondisi kayak gini kan memang hanya kendaraan-kendaraan tertentu yang bisa lewat. Nah kalau truk itu mau lewat bakalan
amblas gitu loh. Jadi hanya yang berani lewat itu hanya mobil-mobil kayak Strada yang khusus ya, yang memang udah dimodifikasi bannya itu. Jadi memang harus kendaraan-kendaraan khusus yang bisa lewat ya. Dan oke, ini kita udah mau sampai ya. Jadi kita udah hampir sampai di tempat pertemuannya ya. Jadi di sini para petaninya juga udah ngumpul semua. Dan kita langsung aja sih ya, langsung aja ke petaninya, langsung biar cepet aja sini. Ini kita sampainya sekitar jam 9.15 gitu, hampir setengah 10. Dan ini kita juga ke sawah, jadi sekalian lihat perkembangan tanamannya juga. Jadi ini untuk padi yang udah bunting, dan kita juga lihat ke tanaman atau ke sawah padi yang baru ditanam ya. Ini umur beberapa hari setelah tanam. Oke, ini sebenarnya cantik banget ya teman-teman. Cuma perjalanan menuju ke sini aja yang begitu luar biasa menurut saya. Dan teman-teman, kegiatannya itu memang panjang atau padat, tapi nggak saya videoin semua. Dan ini kita udah jalan pulang, dan saya juga nggak videoin semua karena jalannya sama ya teman-teman. Oke deh, saya mau pamit aja dulu. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.